Pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Akibat ledakan, sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka-luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Nah, saat ini anak Ibu dirawat atau sakit? Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Tangerang Selatan, Banten bukan berasal dari bahan peledak. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslapor Mabes Polri terus mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menimpa 13 rumah warga. Meski demikian, polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Hingga kini aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih padam. Sementara itu 8 saksi sudah dimintai keterangan. Sementara itu 3 warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang diderita. Selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslapor Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslapor Polri dan penyidik selesai. Setelah kita melaksanakan sterilisasi di TKP, tidak kita temukan unsur bahan peledak atau bom. Biasanya dilakukan di berapa titik, Pak? Kita lakukan di 4 titik rumah warga yang terdampak. Ya, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Akibat ledakan, para warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tidak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan yaitu
kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi, yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali. Sementara itu, nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, Polisi Militer Kodam Jayakarta menetapkan Kopda FH sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga menyebut saat peristiwa terjadi, pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Peran Kopda FH dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta adalah sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa korban. Informasi lainnya, pemirsa, artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi tentang kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Ya, Sherina tiba di Mapolres Jakarta Timur didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Sherina tiba di Polres dan langsung menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai 3. Pemanggilan Sherina untuk memastikan apakah kucing yang diunggah Sherina di media sosialnya merupakan kucing yang sempat diambil oleh penjara rumah Uya Kuya. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Sherina Munaf tidak hadir pada panggilan pertama. Sementara polisi menyebut pemeriksaan Sherina Munaf masih berlangsung di Polres Jakarta Timur. Berlangsung ya Pak? Berlangsung ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa Pak? Saya mau kegiatan Pak, ada rapat koordinasi dulu ya, maaf ya. Sebelumnya pada 31 Agustus lalu, Sherina Munaf memposting di akun Threads telah menyelamatkan seekor kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Postingan Sherina Munaf ini 1 hari setelah rumah Uya Kuya menjadi sasaran pengerusakan dan penjarahan massa pada 30 Agustus lalu. Melalui unggahannya di media sosial, Sherina bersama sejumlah pegiat komunitas hewan berkoordinasi terkait penyelamatan belasan kucing milik Uya Kuya. Pemirsa, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 angkat bicara terkait influencer Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena membicarakan darurat militer. Menurut Mahfud, pernyataan Ferry Irwandi selayaknya aspirasi masyarakat pada umumnya. Dilaporkan itu katanya karena berbicara sesuatu di sebuah forum yang tersiar secara publik. Ya toh, bahwa untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer. Nah, dia dianggap memfitnah bahwa militer itu mau melakukan hukum darurat, gitu. Lalu dia disampaikan ke Polri tapi bukan dilaporkan. Didiskusikannya ada ini lah. Ini bisa masih diskusi, diskusi. Belum laporan, laporan. Ini gejalanya gimana? Kalau ini sifatnya provokasi dan fitnah, gimana kami cara menanganinya? Belum dilaporkan secara resmi. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Ferry itu menurut saya bagian aja dari aspirasi masyarakat. Karena selain Ferry berbicara begitu, masyarakat sudah tahu isu. Anda juga tadi mulai dengan istilah. Betul. Iya kan? Karena sudah bersebar isu itu. Iya. Dan lebih baik menurut saya itu tidak diperpanjang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Karena kalau itu berlanjut, nanti bisa saja muncul di pengadilan memang ada pembicaraan itu di suatu tempat, saksinya ini, pejabatnya ini. Kan jadi kacau negara ini. Iya kan? Lebih baik sudahlah.
ini selesai saja gitu. Tapi kalau memang punya bukti ya silahkan aja, saya tidak menghalangi. Iya, itu kan kebebasan dari setiap individu atau institusi untuk menegakkan keadilan menurut versi mereka Isu darurat masing-masing. militer sudah bersebar kemana-mana. Iya. Bahkan sudah ada yang menyebut. Ya, sementara itu terkait kasus aktivis Ferry Irwandi, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI 2010-2014 mengatakan langkah Komandan Cyber TNI ke Polda Metro Jaya merupakan langkah-langkah positif untuk menjaga Indonesia selalu damai. Dan berikut keterangan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI 2010-2014 di program interupsi. Sebenarnya pada saat ada kasus-kasus begini jangan terlalu emosional. Itu paling penting. Kita boleh semangat tapi jangan terlalu emosional. Ya, memang ini semuanya penyebabnya apa? Ya kan, penyebabnya ini kan ada kenapa? Misalnya ada kartu anggota atau intel yang bergerak diviralkan dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi penumpukan. Saya tidak mengatakan bahwa si komandan cyber atau kepala cyber ini salah, tidak, tapi mungkin dia itu ingin secara cepat menyelesaikan masalah ini. Seperti tadi disampaikan langsung ke Mabes Polri atau ke Polda. Sebenarnya tidak, di tubuh kita di Mabes TNI itu, saya lama di Mabes TNI, itu ada yang namanya tim think tank kita, ada ahli-ahli hukum kita, Kababinkum, itu bintang 2 di sana. Alangkah indahnya sebenarnya sebelum itu disampaikan ke publik tadi, diskusi dulu di dalam loh. Ini loh, karena negara kita ini kan ada regulasi semuanya. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Nah, ini yang saya lihat yang diambil langkah-langkah itu. Tapi tentunya semua langkah-langkah itu tujuannya positif supaya negara ini damai-damai saja semuanya. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur ibu kota. Sebuah pohon dan tiang listrik tumbang menimpa angkot. Ayus Prime segera kembali. Jeda.